Film dimulai dengan seorang gadis yang bernama Yeonwoo. Sejak kecil, ia harus menghadapi kerasnya kehidupan. Ayahnya seorang kapten kapal yang sering melaut dan jarang pulang. Hingga suatu hari, ayahnya meninggal di laut akibat kecelakaan kapal. Tak lama kemudian, ibunya yang sakit-sakitan juga ikut meninggal. Di pemakaman ibunya, Yeonwoo berjanji jika kelak ia akan menjadi wanita tangguh yang tidak bergantung pada siapapun. Puluhan tahun berlalu, kini Yeonwoo berusia 30 tahun. Ia tumbuh menjadi seorang pengacara sukses dan terkenal karena kehebatannya dalam menangani berbagai kasus rumit. Banyak perusahaan besar menggunakan jasanya karena dia selalu bisa menemukan celah hukum untuk memenangkan kasus. Selama hidupnya, Yeonwoo tidak pernah memikirkan pernikahan. Baginya, konsep keluarga hanya akan membawa beban emosional dan kesedihan belaka. Suatu hari, ia sedang menangani kasus seorang anak dari keluarga kaya raya yang terlibat masalah hukum. Saat mediasi, Yeonwoo menyarankan ibu korban untuk tidak melanjutkan tuntutan. Menurutnya, melawan keluarga terkaya di Korea hanya akan berujung pada kekalahan di pengadilan. Bahkan, jika kasus ini tersebar ke publik, justru putrinya sendiri yang akan menanggung malu seumur hidup. Mendengar hal itu, ibu korban pun langsung marah karena Yeonwoo lebih memilih membela orang kaya dibanding membela orang susah yang jelas-jelas telah dirugikan oleh kelakuan orang kaya tersebut. Setelah berhasil mediasi, Yeonwoo bertemu dengan seorang pengacara senior di lobi. Senior itu pun menegurnya bahwa seharusnya seorang pengacara berpihak pada orang-orang yang lemah, bukan malah ikut menindas mereka demi keuntungan pribadi. Namun, Yeonwoo dengan dingin menjawab bahwa pengacara yang hanya membela orang susah tidak akan pernah bisa mengubah hidupnya. Bayaran kecil, hasil tidak sepadan, dan orang kecil itu pun hampir mustahil menang melawan orang kaya. Kalaupun menang, mereka tetap tidak mampu membayar pengacara. Mendengar jawaban itu, sang senior hanya bisa terdiam dengan muka kecewa. Malam harinya, Yeonwoo menemui seorang klien pengusaha kaya. Pengusaha itu meminta Yeonwoo untuk mengurus penggusuran rumah susun warga agar proyek apartemen mewahnya bisa cepat dibangun. Sebagai imbalan, ia memberikan kunci mobil mewah dan kartu belanja VIP. Tanpa ragu, Yeonwoo menerima tawaran itu. Baginya, ini adalah satu kesempatan lagi untuk menambah keuntungan pribadi, sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Namun di balik kesuksesannya, Yeonwoo ternyata punya masalah penglihatan. Penyakit itu diturunkan dari ibunya yang sudah meninggal. Saat pulang kerja, ia kesulitan melihat karena jalanan gelap. Ia mencoba mencari kacamatanya, namun keadaan berkata lain. Tiba-tiba, ia kaget saat menyadari dirinya berada di dalam sebuah ruangan aneh dan entah di mana. Seorang wanita di sana menanyakan nama dan tanggal lahirnya, lalu melapor pada atasannya bahwa kematian Yeonwoo adalah sebuah kesalahan. Seharusnya Yeonwoo masih hidup sampai tahun 2054. Tapi sekarang, nyawanya sudah ada di ruang itu akibat kecerobohan seorang pegawai muda yang salah mencabut nyawa. Atasannya yang bernama Samidi, marah besar karena kesalahan fatal tersebut. Samidi lalu menjelaskan pada Yeonwoo bahwa memang benar ia sudah meninggal, tapi itu terjadi karena kesalahan administrasi. Yeonwoo pun panik, bingung dan protes. Akhirnya, Samidi memberikan sebuah solusi. Ada seorang wanita yang memilih mengakhiri hidupnya lebih cepat, padahal ia masih punya sisa umur 1 bulan. Jadi, Yeonwoo ditawarkan untuk masuk ke tubuh wanita itu. Jika ia berhasil menjalani hidup sebagai wanita tersebut selama 1 bulan penuh dengan baik, maka rohnya akan dikembalikan ke tubuh aslinya yang kini masih koma di rumah sakit. Betapa terkejutnya Yeonwoo ketika ia membuka mata dan mendapati dirinya berada dalam tubuh seorang wanita kumal. Bajunya lusuh, baunya tak sedap, rambutnya berantakan. Saat ia berteriak kebingungan, seorang pria tiba-tiba masuk ke kamar. Yeonwoo makin syok ketika tahu bahwa pria itu adalah suaminya dalam kehidupan baru. Pria itu bernama Song Sung-wan, seorang pegawai negeri yang punya penghasilan kecil. Begitu keluar kamar, Yeonwoo dikejutkan dengan hadirnya seorang gadis cantik bernama Haneul, yang ternyata adalah putrinya. Belum sempat rasa kagetnya hilang, tiba-tiba muncul seorang bocah laki-laki kecil yang memanggilnya ibu. Bocah itu adalah anak bungsunya, yang masih polos dan manja. Kini Yeonwoo benar-benar syok. Dari pengacara sukses yang terbiasa hidup glamor, tiba-tiba ia berubah menjadi ibu rumah tangga dengan suami sederhana dan 2 anak yang butuh perhatian. Dalam hati, ia pun menjerit, kenapa tidak ada yang bilang jika dirinya harus jadi ibu rumah tangga? Saat melihat identitas di dalamnya, Yeonwoo makin terkejut. Karena di tubuh barunya ini, usianya ternyata lebih muda dibanding usia aslinya. Hari itu,
Yeonwoo harus mengantar anak-anak ke sekolah. Ia masih bingung, apalagi menghadapi bocah kecil yang manja, minta digandeng terus sepanjang jalan. Ketika ingin pulang, ibu-ibu komplek mengajaknya mencari kerja sampingan. Bukannya langsung pulang, mereka malah nongkrong di kafe. Yeonwoo pun makin stres mendengar obrolan mereka yang dangkal dan membosankan. Ia pamit ke toilet, dan di sana muncul lagi Samidi, sang atasan dari alam baka. Yeonwoo memohon untuk dikembalikan ke tubuh aslinya, tapi Samidi menolak. Ia pun mengatakan jika Yeonwoo harus menjalani hidup ini sebulan saja dan harus banyak bersyukur. Walaupun pura-pura, ia punya tugas membahagiakan orang-orang ini sebelum ia kembali. Yeonwoo pun pasrah dan akhirnya mencoba menyesuaikan diri. Tapi cobaan baru muncul di supermarket. Limit kartu kredit suaminya ternyata kecil, tidak cukup untuk belanja. Ia tambah panik ketika ingat bahwa anak-anak sebentar lagi pulang sekolah. Malam harinya, Sungwon dan anak-anak tiba di rumah. Mereka bingung melihat makan malam yang disiapkan Yeonwoo hanya berupa daging tanpa nasi. Dengan polos, Yeonwoo menyuruh mereka duduk saja dan jangan banyak protes. Keesokan harinya, Sungwon bercerita ke temannya bahwa istrinya bertingkah aneh. Temannya curiga jika Yeonwoo selingkuh, tapi Sungwon tetap percaya jika istrinya setia. Sementara itu, Yeonwoo mencoba ikut arisan dengan ibu-ibu komplek. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa semua warga harus kompak menolak proyek pembangunan apartemen mewah yang akan menggusur rumah susun. Yeonwoo kaget, karena di hidup aslinya dialah pengacara yang justru membela proyek itu. Ia merasa bingung. Di satu sisi ia sedang hidup sebagai warga yang terancam digusur, tapi di sisi lain, ia tahu betul rencana proyek itu karena pernah ikut mengurus kasusnya. Karena penasaran, Yeonwoo pun pergi diam-diam ke rumah aslinya, rumah Yeonwoo si pengacara sukses. Di sana, ia menyelinap dan mengambil semua berkas proyek pembangunan apartemen. Bukan hanya itu, ia juga menemukan kembali kartu kredit VVIP yang dulu diberikan kepadanya oleh klien-klien kaya. Tergoda untuk memanjakan diri, Yeonwoo langsung pergi belanja baju dan tas mewah. Namun saat ia hendak membayar, kasir mulai curiga karena nama di kartu tidak sesuai dengan identitas Yeonwoo di tubuh barunya. Melihat tingkah ibunya yang aneh, Haru pun memberikan vitamin dan mengira jika sang ibu kekurangan vitamin akibat tidak memakan buah-buahan. Sungwon langsung marah besar. Ia heran dari mana istrinya bisa membawa begitu banyak barang mahal. Apalagi kondisi keuangan keluarga mereka sebenarnya pas-pasan. Sungwon menegurnya dengan nada tinggi, mengatakan bahwa hidup mereka bukanlah hidup orang kaya. Mereka harus membayar biaya sekolah, cicilan rumah, dan kebutuhan sehari-hari. Yeonwoo hanya bisa terdiam. Dalam hati ia merasa kesal. Bagaimana mungkin seorang wanita sukses sepertinya harus ditegur hanya karena belanja? Tapi ia juga sadar, di tubuh barunya, ia bukan lagi pengacara kaya, melainkan seorang ibu rumah tangga biasa yang harus pandai mengatur pengeluaran. Namun masalah besar datang ketika polisi mendatangi rumah. Mereka menuduh Yeonwoo menggunakan kartu kredit VVIP palsu. Polisi pun meremehkannya dan mengatakan, jika wanita sederhana seperti dirinya, tidak mungkin mempunyai kartu eksklusif itu. Sungwon langsung emosi kemudian membela istrinya. Walaupun bukan pengacara, ternyata ia paham hukum dan bisa berdebat tajam. Ia membela Yeonwoo habis-habisan, hingga akhirnya berhasil membuat polisi itu meminta maaf pada Yeonwoo. Untuk pertama kalinya, Yeonwoo melihat suaminya bukan hanya pria sederhana, tapi sosok yang kuat dan sangat menyayangi dirinya. Akhirnya mereka pulang tanpa mengembalikan barang-barang mewah itu. Melihat usaha Sungwon yang mati-matian membela istrinya dari polisi, hati Yeonwoo mulai luluh. Pelan-pelan ia jatuh cinta. Malam itu, di atap rumah, Yeonwoo merenungi semua kejadian. Tiba-tiba Samidi muncul dengan wajah serius. Tanpa basa-basi, ia menegur, baru sehari menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga, Yeonwoo sudah bikin banyak masalah. Ia memperingatkan, kalau Yeonwoo terus merepotkan suaminya, posisinya akan diganti dengan kandidat lain untuk menyelesaikan masa percobaan sebulan ini. Sesampainya di rumah, Sungwon masih marah, bukan kepada Yeonwoo, tapi kepada polisi yang merendahkan istrinya hanya karena tampil lusuh.
Sebagai suami, ia mengaku selama ini jarang mengajak Yeonwoo jalan atau membelikan baju bagus. Ia berjanji mulai sekarang akan lebih perhatian dan memanjakannya. Kata-kata itu membuat Yeonwoo semakin jatuh cinta. Keesokan harinya, Sungwon memberi kabar jika kantor akan mengadakan pesta. Ia ingin Yeonwoo menemaninya, demi mencoba hidup yang lebih baik bersama. Yeonwoo setuju. Sungwon terlihat senang karena biasanya, ajakannya selalu ditolak. Sore pesta pun tiba. Sungwon hampir tak percaya melihat istrinya tampil anggun dan memukau. Dengan bangga, ia mengenalkan Yeonwoo kepada Pak Bupati, pejabat kota. Saat suasana cair, Sungwon bersiap mempresentasikan ide peredam suara kereta. Belum sempat menjelaskan, atasannya datang dan mengalihkan perhatian, mengajak semua pindah ke meja makan. Si atasan terus menjilat di depan pejabat, membuat Sungwon kesal, idenya lagi-lagi tak didengar. Tiba-tiba Yeonwoo angkat bicara. Dengan nada tegas, ia menyebut proyek yang didorong atasannya tidak bermanfaat. Ia menyarankan dana kota dipakai untuk fasilitas peredam suara di stasiun, demi kenyamanan warga. Ia menambahkan, kalau warga puas, citra Pak Bupati ikut naik, dan peluang dipilih lagi akan lebih besar. Sungwon panik takut ucapan Yeonwoo memperburuk keadaan, tapi di luar dugaan, pejabat itu antusias. Ia langsung memerintahkan atasan Sungwon untuk membuat rincian proyek. Usai kejadian itu, Sungwon dan Yeonwoo berdebat. Makin runyam saat si atasan datang dengan muka penuh gengsi dan menghina Yeonwoo. Melihat istrinya dihina, Sungwon emosi. Mereka kemudian pergi minum di kedai. Yeonwoo cemas kalau Sungwon akan dipecat. Tapi Sungwon santai. Pekerjaan itu penting, tapi kalau orang yang ia cintai dihina, ia tak peduli siapapun lawannya, ia akan melawan. Mendengar itu, Yeonwoo melemah. Malam itu ia tetap tidur bersama Haro. Si kecil memeluk ibunya manja. Entah mengapa, Yeonwoo merasa sayang sekali pada Haro. Pagi berikutnya, Yeonwoo bangun dengan semangat baru. Ia memasak untuk keluarga. Malam harinya, ia mengajak Haro ke pasar malam. Haro sempat jatuh saat berlari, untung ada seorang bapak pedagang yang menolong. Tiba-tiba Bu RT datang, marah-marah pada bapak itu karena menunggak sewa 1 bulan. Si bapak memohon keringanan, tapi Bu RT tetap angkuh dan mengusirnya malam itu juga. Mendengar keributan, Yeonwoo datang dan membela si bapak. Naluri pengacaranya bangkit, ia membongkar dugaan korupsi Bu RT di depan warga. Sambil menunjuk ke Menara Tower, Yeonwoo mengungkap Bu RT selama ini diam-diam menerima uang sewa bernilai besar per tahun. Uang yang seharusnya dibagikan ke warga di sekitar tower. Yeonwoo menegaskan akan melaporkan Bu RT kalau tidak segera minta maaf. Warga bertepuk tangan, mereka tak menyangka ibu rumah tangga seperti Yeonwoo sangat piawai soal hukum. Keesokan paginya, Hanul membantu pekerjaan rumah. Seusai menepati janji, Yeonwoo memberi uang jajan. Hanul mengatakan ia akan pulang terlambat. Sepulang sekolah, Hanul diundang ke rumah Kyeng-ho. Rumahnya sangat mewah. Hanul sejak dulu bercita-cita jadi artis. Yeonwoo, yang kini lebih lembut, pernah memberi harapan agar ia mengejar mimpinya. Namun suasana berubah. Kyeng-ho mencoba berbuat sesuatu pada Hanul. Ia pun menyiapkan ponsel yang merekam. Hanul sadar ini jebakan. Ia berusaha kabur dan melawan, tapi ia hanyalah seorang gadis belia yang tak mampu berbuat apa-apa. Malamnya, Hanul pulang dengan kondisi tak biasa. Yeonwoo kaget, langsung masuk ke kamar dan bertanya. Ia terperanjat melihat memar di tubuh Hanul. Hanul hanya bisa menangis. Yeonwoo memeluknya dan menunggu hingga tenang. Setelah suasana reda, barulah Hanul menceritakan kejadian yang menimpanya. Hati Yeonwoo pun hancur. Esoknya, di ruang kepala sekolah, Yeonwoo dipertemukan dengan pengacara keluarga Kyeng-ho. Si pengacara mengintimidasi dan menyebut kejadian kemarin hanya kesalahpahaman dan tak perlu diperpanjang, apalagi diviralkan. Sebagai permintaan maaf, mereka menawari uang tutup mulut. Ucapan itu mengguncang Yeonwoo. Ia minta izin ke toilet, lalu menangis sejadi-jadinya. Ia teringat betapa jahatnya dirinya dulu sebagai pengacara, membela orang kaya tanpa peduli betapa sakitnya hati seorang ibu saat anaknya dilecehkan. Tak lama kemudian Hanul pun masuk dan berkata, bahwa apa yang dikatakan pengacara itu benar. Lebih baik kita mengalah dan damai, karena kita hanyalah orang miskin yang gak punya kekuatan apa-apa. Mendengar hal itu, Yeon pun berkata, siapa bilang orang miskin gak bisa melawan? Sambil menggandeng tangan putrinya,
Ia mengajak Hanul kembali ke ruangan kepala sekolah. Saat diskusi dilanjutkan, lagi-lagi pengacara itu terus menyudutkan Yeon. Bahkan kepala sekolah juga berpihak padanya. Pengacara itu sangat sombong, yakin bahwa lawannya hanyalah ibu rumah tangga yang gak ada gunanya. Namun tiba-tiba, Yeon mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Asal kalian tahu, dari awal diskusi semua pembicaraan ini sudah aku rekam." Dengan tatapan tajam, Yeon bersumpah jika kali ini, tak ada lagi kata damai. Ia berjanji akan membuat tersangka dan pengacaranya menderita seperti di neraka. Dan jika mereka berani kabur ke luar negeri, Yeon tetap akan menyebarkan semua kebusukannya di media sosial, sampai hidupnya hancur sehancur-hancurnya. Bukan hanya itu, Yeon juga bertekad menghancurkan reputasi pengacara itu, dan melaporkan kepala sekolah atas pembiaran kasus ini. Mendengar ucapan tersebut, semua orang pun terdiam. Saat keluar ruangan, Yeon menenangkan Hanul, bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka akan mendapatkan uang kompensasi, dan Hanul bisa pindah ke luar negeri. Hanul pun mengatakan jika sang ibu memang terasa seperti orang asing dan aneh. Tapi setelah kejadian itu, ia merasa jika ibu adalah ibu yang paling tangguh di dunia. Saat Yeonwoo berdiri di atas balkon menatap putrinya yang baru saja berangkat sekolah, tiba-tiba Samidi muncul di belakangnya. Dengan senyum tipis, Samidi bertanya apakah Yeonwoo sudah menerima mereka sebagai keluarga. Lalu ia mengingatkan, waktunya hanya tinggal 1 minggu lagi, dan setelah itu Yeonwoo akan mati dalam kecelakaan mobil. Mendengar itu, Yeonwoo langsung sedih dan ketakutan. Ia khawatir, apa yang akan terjadi pada Hanul dan Haru jika ia benar-benar pergi. Samidi pun menenangkan dan mengatakan jika ingin mengurangi rasa sakit mereka, berikanlah kasih sayang sebanyak mungkin selagi ada waktu. Sementara itu, di kantor, atasan Sungwon tiba-tiba memberi surat pindah. Bukan main, bulan depan Sungwon harus pindah ke kantor cabang yang berada di luar negeri. Di sisi lain, Haru tampak kebingungan saat ingin membeli minuman. Penjual menanyakan kenapa hanya dilihat tanpa dibeli. Haru menjawab lirih, uangnya harus ia tabung untuk membeli vitamin ibunya. Setelah itu, Haru pergi dengan wajah murung. Tak lama kemudian, Yeonwoo dan Sungwon datang ke rumah sakit. Dokter menjelaskan kalau Haru menderita penyakit mata bawaan yang diturunkan dari ibunya. Jika tidak segera dioperasi, Haru bisa mengalami kebutaan permanen. Saat menemani Haru tidur, Yeonwoo kembali teringat masa lalunya. Ibunya yang selalu merindukan sang ayah, hidup penuh kesepian, hingga akhirnya ia tumbuh menjadi wanita mandiri dan sukses. Tapi sekarang ia sadar, kebahagiaan yang sejati bukanlah kekayaan, melainkan kasih sayang keluarga. Hari operasi pun tiba. Saat Yeonwoo menunggu hasilnya, Samidi kembali datang. Ia membuka pintu taksi dan berkata, "Waktumu sudah habis." Yeonwoo menolak dengan panik. Ia tak mau meninggalkan Haru yang masih dalam ruang operasi. Ia memohon, mengatakan kalau semua yang ia inginkan sekarang hanyalah tetap tinggal di sisi Haru sebagai ibu. Bahkan ia rela melepas hidup mewah, pekerjaannya, dan semua gelar yang dulu ia banggakan. Samidi sempat ragu, lalu berkata sebuah hal yang membuat Yeonwoo terdiam. Kalau kau pergi sekarang, penyakit Haru juga akan ikut hilang. Yeonwoo pun akhirnya hanya diberi waktu sebentar untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah operasi selesai, Hanul datang dengan kabar gembira. Haru berhasil melewati masa kritis. Yeonwoo masuk ke ruang rawat. Haru masih dengan mata tertutup, tapi ia tahu ibunya ada di sana. Ia pun mengatakan jika ia harus pergi sebentar dan berharap jika Haru harus kuat. Haru pun mengangguk dan berjanji tidak akan nakal, meski ia juga ingin ibunya segera kembali. Yeonwoo pun menahan tangis dan mengatakan jika ia sangat menyayanginya. Yeonwoo tersenyum, menatap wajah suaminya dengan hangat. Untuk pertama kalinya, ia meminta hal sederhana, yaitu dipanggil sayang. Permintaan yang dulu selalu ia tolak sendiri. Tak ada yang tahu, kalau sebenarnya itu adalah pesan perpisahan terakhir dari Yeonwoo. Bukan untuk pergi membeli makan, melainkan untuk pergi selamanya. Yeonwoo akhirnya sadar dari koma. Ia langsung menuju rumah sakit namun Haru sudah tak ada di sana. Saat mengunjungi rumah,
Semua anak-anak pun sudah pindah. Saat ia berjalan melewati warung kopi, tak ada seorang pun yang ia kenal. Bahkan teman-teman yang dulu sering ia temui, sama sekali tak terlihat. Ia berharap bisa bertemu Haru atau siapa saja yang menjemput anaknya. Tapi setiap wajah yang ia lihat hanyalah orang asing. 1 bulan pun berlalu. Suatu hari, Yeon bertemu dengan seniornya. Di sana, ia menyerahkan sebuah flash disk berisi bukti penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan HK. Seniornya begitu kaget. Ia pun mengatakan jika ini bukanlah Yeon yang dulu ia kenal. Yeon yang dulu selalu ada di pihak orang kaya, dan selalu menindas orang miskin. Dengan tenang, Yeon pun menjawab jika waktu koma, ia bermimpi. Dan mimpi itu sangat aneh namun rasanya nyata sekali. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Untuk menghapus rasa sepi, Yeon memutuskan pergi meninggalkan Korea. Saat membereskan apartemen, ia tanpa sengaja menemukan sebuah album foto lama. Di dalamnya, ada foto-foto indah bersama ibunya. Namun, satu foto tampak dilipat. Foto ayahnya. Sosok yang selama ini ia benci. Wajah di foto itu adalah Samidi, orang yang menemuinya dalam mimpi, dan ternyata adalah ayah kandungnya. Seketika, air mata pun jatuh deras. Ia tak pernah tahu, ternyata ayahnya hadir dalam mimpi untuk menyadarkannya, agar ia menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Yu naik pesawat menuju luar negeri. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat familiar. Dan ternyata itu Haru. Haru benar-benar ada di sana. Tak lama kemudian, Hanul juga muncul. Semua yang ia alami bukanlah sekedar mimpi. Semuanya nyata. Perlahan, senyum bahagia muncul di wajahnya. Karena kini ia tahu, keluarga kecil itu benar-benar ada, dan mereka akan bersama lagi. Dan akhirnya, film pun tamat. Dengan ending apakah mereka akan bersama? Atau mungkin mereka akan hidup masing-masing di sana? Hanya sutradara yang tahu.